Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video saya buat untuk membahas kembali soal pemahaman di sesi yang ke-9. Mungkin ada teman-teman yang tidak berangkat ya, jadi tidak ketinggalan materi. Jadi minggu kemarin Anda sudah melakukan praktek menganalisis regresi dari model regresi sebagai berikut. Kalau ditanyakan apa model regresinya, maka Anda tuliskan seperti ini. Y adalah di sini variabelnya semangat kuliah atau motivasi. Lalu ada variabel X1, X2. Jadi variabel X1 dan X2 ini masing-masing berdampingan dengan suatu koefisien regresi. Ada satu lagi simbol beta. Betanya ini tidak bergandengan sama X, ini disebut sebagai intercept. Jadi ada intercept, ada koefisien regresi. Nah, beta 0, 1, 2, 3, 1, 2 ini yang akan didapatkan dari software. Oke, ini prakteknya sudah dilakukan. Kemudian di soal pemahaman, nomor 1, dengan menggunakan cara apa untuk mengetahui secara visual bagaimana pola hubungan antara variabel ini X1 terhadap variabel X2 berdasarkan jenis kelamin. Untuk mengetahui secara visual. Visual berarti butuh suatu gambar. Gambarnya apa nih? Oh, pola hubungan. Kalau pola hubungan antara dua variabel gitu kan. Ini variabelnya kan tadi skalanya Likert, tetapi dia bisa kita katakan numerik gitu ya. Lalu dengan variabel numerik, maka kita bisa menggunakan scatter plot. Karena scatter plot itu untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antara dua variabel yang bersifat numerik. Lalu berdasarkan jenis kelamin. Nah, berarti bisa pakai scatter plot, kemudian ditambahkan opsi group by scatter plot. Ini hasilnya yang minggu kemarin saya buka kembali JMovie-nya, masih tersimpan. Nah, seperti ini hasilnya secara visual. Untuk mengetahui pola hubungan variabel X1 terhadap Y, maka terhadap berdasarkan jenis kelamin, jadi ini secara visual seperti ini. Ternyata hubungannya secara umum dia bersifat positif, sama-sama positif ya, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi yang perempuan di sini nilainya lebih tinggi semangat kuliahnya, terlihat dari garis yang lebih di atas. Kemudian kemiringannya untuk yang perempuan ini dia lebih curam kemiringannya, sehingga bisa kita katakan bahwa pengaruh dari variabel X-nya terhadap Y ini lebih besar karena lebih curam garisnya. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan dan persamaan pola hubungan X1 dengan Y. Perbedaan dan persamaan pola hubungan. Berarti kita melihat scatter plot dari X1 terhadap Y antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita melihat scatter plot yang ini tadi, X1-nya kan religiositas ya misalnya. Berarti seperti ini. Nah, persamaannya apa? Persamaannya bahwa pola hubungannya bersifat searah. Antar X terhadap Y ini searah. Kenapa searah? Karena saat X-nya ini meningkat, Y juga ikut meningkat. Searah atau positif. Perbedaannya apa? Perbedaannya bahwa untuk yang perempuan, di sini yang garisnya orange, ini dia lebih besar kemiringannya atau gradiennya atau koefisien regresinya nanti pasti lebih besar, berarti implikasinya adalah kalau variabel X1 ini berubah, maka variabel Y-nya akan berubah lebih besar bagi perempuan daripada laki-laki. Jadi pengaruh. Terus di sini tuh X1-nya pengeluaran ya. Nah, pengeluaran berarti kita lihat grafik yang pengeluaran. Yang di sini pengeluaran ini juga sama seperti yang tadi konsepnya, yang perempuan ini sama laki-laki dia sama-sama positif atau searah hubungan antara X1 dengan Y. Lalu di sini yang perempuan terlihat dia agak berbeda sedikit, tidak benar-benar sejajar ya. Tidak benar-benar sejajar. Jadi perbedaannya untuk yang perempuan di sini gradiennya dia malah lebih landai ya. Lebih landai daripada yang laki-laki. Kalau lebih landai itu berarti semakin lebih mendatar gitu maksudnya. Kalau semakin mendekati horizontal gitu, lebih mendatar, maka dia pengaruh dari variabel X ini terhadap Y berarti lebih kecil.
Misalnya begini, jika ada perubahan variabel pengeluaran, pengeluaran atau bisa kita analogikan dengan kiriman per bulan ya, karena pengeluaran itu dia identik sama pendapatan. Jadi kalau pendapatannya ini misalnya menurun, sama-sama menurun dengan jumlah yang sama, maka bagi si perempuan ini pengaruhnya ke semangat kuliah ini lebih kecil daripada si laki-laki. Pengaruh si pengeluaran ke semangat tadi. Kemudian yang nomor 3, jelaskan distribusi variabel X1 menggunakan box plot. Maka kita perlu melihat box plot dari variabel pengeluaran. Distribusinya adalah box plot pengeluaran di sini. Distribusinya bagaimana? Yang pertama, apakah dia simetris? Kita lihat ininya. Apa itu whiskernya? Whisker itu ekornya ini. Apakah dia simetris? Tidak. Berarti tidak simetris distribusinya, yaitu lebih condong ke nilai-nilai yang lebih besar. Jadi dia ekornya lebih panjang di bagian kanan. Jadi ini kalau kita uh, flip gitu secara horizontal 90 derajat ke kanan, maka dia ini ke angka-angka yang tinggi. Dia kalau dibikin horizontal makanya dia nanti ekornya lebih panjang di sebelah kanan atau di sebelah atas, sedemikian sehingga lebih banyak nilai-nilai yang besar daripada nilai yang kecil. Kemudian ada titik-titik di luar garis ini merupakan outlier. Nah, angka ini menunjukkan dia observasi yang kesekian. Jadi ini mahasiswa yang ke-18, mahasiswa yang ke-44, mahasiswa 2, 16, 37, 19 ini adalah mahasiswa dengan pengeluaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dari responden itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 outlier. Itu adalah penjelasan terkait distribusi variabel pengeluaran. Kemudian yang keempat, jelaskan variabel Y laki-laki dengan perempuan menggunakan box plot. Jadi lihat box plot dari variabel semangat kuliah ya. Jadi ada 2 box plot, ini semangat kuliah laki-laki dan perempuan. Perbedaannya bahwa untuk yang perempuan secara rata-rata itu adalah garis tengah dari kotak. Di sini garis tengahnya kan tidak kelihatan karena dia mepet nih di batas bawah ini. Dan laki-laki dia mepet juga di atas, makanya dia lebih tebal garisnya. Ini adalah nilai rata-rata. Jadi rata-rata laki-laki dan perempuan ini nilainya kelihatannya tidak terlalu jauh ya. Di sini kalau kita ambil garisnya 8, nah ini jadi tidak terlalu jauh perbedaan rata-ratanya, tetapi secara sebaran atau distribusi ini yang perempuan lebih lebih tinggi nilainya. Dia lebih lebih ke atas kan, posisinya lebih di atas. Dari sisi outliernya bagaimana? Yang laki-laki ini bukan banyak sekali, lebih banyak orang-orang yang semangat kuliahnya jauh lebih kecil dibandingkan rata-rata. Ini ada 4 mahasiswa, kemudian kalau yang perempuan hanya 2 nih yang semangat kuliahnya sangat rendah dibandingkan yang lainnya. Yang laki-laki justru ada 1 outlier yang sangat tinggi nih, semangatnya kuliah ini semangat banget. Yang perempuan malah distribusinya dia biasa aja. Jadi di sini ada titik, di sini juga sebenarnya titik ini ada yang di sini juga ada yang 10 juga. Tetapi bagi distribusi laki-laki 10 ini merupakan nilai outlier karena di antara laki-laki ini kebanyakan ada yang outliernya di bawah. Jadi dia uh, yang semangat kuliahnya 10 ini menjadi nilai yang sangat wow gitu pada populasi laki-laki. Kalau perempuan ada ini yang 10 tetapi biasa aja karena kebanyakan memang nilainya ya lebih tinggi daripada yang laki-laki. Kemudian soal selanjutnya, berapa korelasi Pearson antara X1 dengan Y, antara X2 dengan Y? Kita lihat matriks korelasi. Di sini matriks korelasi, correlation matrix, cara bacanya adalah, kalau kita mau melihat nih, berapakah Pearson, ini korelasi Pearson antara pengeluaran dengan religiusitas. Kita pertemukan garisnya nih. Pertemukan di sini pengeluaran ke bawah, kemudian di sini religiositas ke kanan, nilainya segini nih, nilai koefisien korelasi. Yang ditanyakan tadi adalah X1 terhadap Y. X1 itu kan pengeluaran, kemudian Y-nya adalah semangat kuliah. Sehingga
Korelasi antara X1 pengeluaran terhadap Y-nya adalah 0,188. Kemudian antara X2 religiositas terhadap semangat kuliah. Maka kita pertemukan religiositas terhadap semangat kuliah 0,489. Itu cara membaca matriks korelasi. Kemudian nomor 6, berapa persen variasi variabelnya yang dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2. Di sini ya tentang konsep koefisien determinasi. Ya, ini ngomongin tentang koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan prosentase keragaman variabel yang dapat dijelaskan oleh variabel X dalam suatu analisis regresi. Saat berbicara mengenai regresi, kita akan memiliki variabel X dan juga Y. Arah panahnya adalah dari X ke Y. Maksudnya adalah X ini mempengaruhi si Y. Jadi naik turunnya X berhubungan dengan naik turunnya si Y. Maka dipastikan bahwa dalam regresi kita harus mempunyai data yang bervariasi. Kalau misalnya Anda punya data, nih ya, semangat kuliah dari semua mahasiswa misalnya Anda dapatkan Y-nya ini semuanya skornya 8, 8, 8, 8, seluruh sampai 70 orang misalnya 8. Nah, ini tidak akan bisa dianalisis. Tidak bisa dianalisis. Karena apa? Karena hitungan regresi itu dia perlu suatu data yang bervariasi. Misalnya nih, kalau Y-nya sama dengan 8, dibandingin sama Y-nya sama dengan 1. Lalu 8 dan 1 ini kan berbeda, jadi dia bervariasi kan. Variasi Y-nya ini tuh disumbangkan oleh variasinya siapa sih? Oh, oleh variabel X1 dan juga X2. Gitu. Jadi X1 dan X2 ini menyumbangkan variasi dari X1 dan X2 ini memberikan variasi bagi variabel Y. Maka orang yang memiliki skor X1 yang berbeda, X2 yang berbeda, dia akan memiliki Y yang berbeda pula. Maka pastikan saat punya data itu harus bervariasi. Kita perlu orang-orang yang datanya malah bervariasi. Gitu. Jadi kalau tidak bervariasi nanti malah saja tidak keluar. Kemudian di output ini regresi Anda akan melihat namanya model fit measures. Ini ada R dan R kuadrat. Ini kita bisa tambahkan satu opsi lagi. Di sini model fit R kuadrat adjusted. Adjusted R square. Ini bertambah ya di sini. Saya tambahkan semuanya di sini juga. Klik kemudian adjusted. Nah, untuk membandingkan antar model, kita bisa menambahkan, kita bisa membandingkan nilai ini, adjusted R kuadrat. Misalnya nih, untuk regresi dengan X-nya adalah pengeluaran, X1 saja. Maka didapatkan R kuadratnya adalah 0,0221. Ini kalau dijadiin prosentase menjadi dikali 100 ya, 2,21%. Kalau hanya religiositas, tidak ada pengeluaran, maka R-nya berbeda nih, R kuadratnya. Menjadi 22,9%. Nah, berarti berbeda yang lebih bagus yang mana? Yang X2 dalam menjelaskan si motivasi atau semangat kuliah. Yang pengeluaran dia hanya sedikit. Artinya bahwa variasi dari si variabel, jadi perbedaan motivasi antar responden itu lebih berhubungan dengan variasi variabel X2 daripada variasi variabel X1. Coba kalau dua-duanya menjadi dalam satu bersama regresi, hasilnya adalah sebagai berikut. 25,5%. Ini ya, yang X1 dan X2-nya dimasukkan dibandingkan samanya X2. Ada penambahan. Jadi bertambah di sini dari 22% menjadi 25%. Jadi naik sekitar 21%-an, 25%-an ya. Jadi kalau dua-duanya dimasukkan ke dalam regresi, maka dia memberikan model fit yang lebih bagus. Jadi di sini jawabannya adalah yang ini, 25,5%. Dan yang ketiga di antara ini yang signifikan berhubungan dengan Y berdasarkan regresi linear berganda yang ini yang mana? Jadi ini regresi yang barusan tadi, mana yang signifikan? Yang ini ya regresinya.
Signifikan kita lihat di sini nilai P-nya. P adalah P value yang nilainya kurang dari alfa berapa? Yang alfanya 5% misalnya. Maka hanya religiusitas yang signifikan, pengeluarannya tidak.